kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Bunarif dari Forum News Network. Sepekan yang lalu, penulis Benjamin Bland menerbitkan buku Man of Contradiction. Ini bercerita tentang Jokowi, dan dalam beberapa hari ini kembali ramai dibicarakan karena dia memberikan wawancara di ABC Indonesia, jadi Austrian Broadcasting atau siaran radio Australia, di siaran media Australia di versi bahasa Indonesia. Saya akan mengajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, yang rame ini di Indonesia, Angle Media memilihnya judul yang memang menurut saya cukup catchy ya, cukup menarik perhatian, jadi Wali Kota di Istana Presiden. Ini wah, ya, ini luar biasa media pilih angle-nya, itu yang dia pilih angle. Memang itu ada statement dari dari bukunya Benjamin Bland itu, dan bukunya itu kan sekarang PDF-nya sudah beredar kalau tidak salah di Indonesia, ya gawat ini memang. Jadi kita akan bahas soal itu karena seperti disampaikan oleh Benjamin Bland juga menyatakan bahwa kontradiksi itu tidak selalu dalam terminologi yang positif. Silakan Bung Rocky. iya memang judulnya udah pasti kontroversial tuh. Tapi kita mesti lihat di belakang judul itu apa pesannya sebetulnya. Kalau saya baca terisinya ada judul Jokowi adalah bapak politik dinasti. Itu father of new political dynasty itu. Jadi itu juga udah ngeledek sebetulnya. Lalu ada satu bab judulnya Jokowi adalah imajinasi baru bagi bangsa Indonesia karena datang dari rakyat biasa dan merangkak lalu tiba di kursi presiden. Jadi semua bagian yang pernah dieluk-elukkan itu kemudian diolok-olok justru oleh buku itu tuh. Jadi kontradiksi karena yang dibayangkan, imajinasi itu tidak dihasilkan. Nah itu kata kontradiksi dalam arti itu, dalam arti yang peyoratif sebetulnya. Ada kata yang baik dari kontradiksi. Selain buku Jokowi ini, buku yang ditulis oleh Ben Bland ini, kira-kira tahun 80-an ada buku yang ditulis oleh Kenneth Cameron, seorang ahli Marxisme di Kanada, waktu dia meriset tentang Stalin. Judulnya persis sama, Stalin, Man of Contradiction. Jadi itu bukunya sama judulnya tuh. Tapi dalam buku Stalin, si Cameron ini mau menunjukkan bahwa sosok Stalin menjadi kontradiksi justru karena dia artinya Stalin dianggap sebagai teoretisi Marxisme, ingin memperkaya pengertian masyarakat sosialis. Tapi sekaligus Stalin selain seorang teoretisi, dia juga adalah pemain politik yang terlibat dalam pragmatisme politik sehingga menjadi otoriter. Kita tahu Stalin berhasil mengusir Nazisme mengalahkan Hitler di Eropa, bersama Amerika jadi pemenang. Tapi kemudian dia menjadi otoriter dan menghalangi demokrasi di Eropa Timur. Jadi sosok Stalin itu kontradiksi karena ada kelasnya tuh, antara orang yang pragmatis dalam skala dunia, mencoba menjadi politisi yang melampaui Lenin, biasa begitu di Rusia, yang dia tinggalkan ingin dia lampaui, sekaligus diingat sebagai orang yang ingin meneruskan pikiran sosialisme itu. Jadi kontradiksinya itu karena dia menghasilkan sesuatu yang membuat orang selalu ingat bahwa Stalin menghalangi fasisme, tapi dia kemudian ikut mempromosikan Soviet sebagai totalitarisme. Ya. Stalin berupaya untuk menghasilkan masyarakat sosialis, tapi dia kemudian masuk di dalam politik pragmatis. Nah ini beda dengan Jokowi. Jadi kita melihat bahwa ada sinisme Ben Bland yang mengolok-olok Indonesia sebetulnya. Karena bagi buku itu, yang Jokowi itu adalah problem buruk bagi Indonesia. Karena imajinasi bangsa ini akhirnya redup kembali itu. Harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh sebagai negara maju, negara demokrasi, justru berhenti di era Jokowi. Lalu dia kasih fakta-fakta bahwa Jokowi tidak berhasil untuk membuat masyarakat menjadi akrab,
tetap ada problem politik Islam yang kemudian dibenturkan dengan kami Pancasila, dan Bland pakai istilah pluralisme di situ. Itu menunjukkan bahwa Presiden gagal untuk mengakrabkan Indonesia. Lalu soal ekonomi itu udah pasti diulas panjang lebar, kontradiksi dia tuh. Tapi yang bagi saya yang lebih penting adalah apakah Presiden bisa mengerti isi buku itu tuh, supaya dia bisa bikin refleksi, mengevaluasi dirinya tuh, supaya dia bisa ajak misalnya para influencer untuk membahas buku itu dengan mengatakan, hai influencer, kalian setiap hari ada di sekitar saya, kenapa terbit buku semacam ini? Atau kalau dia berpikir positif, oke, kita coba bantah isi buku itu. Influencer dikumpulkan. Mestinya hari ini Presiden sudah mengumpulkan influencernya untuk membantah buku itu. Karena buku ini akan dijadikan sources, jadi sumber untuk analisa politik kontemporer. Kita akan malu kalau buku ini jadikan sumber untuk mengolok-olok presiden kan. Ya. Di dalam sejarah akan diingat bahwa ini presiden yang imajinasinya itu kan dia pernah bilang apa namanya, kalau lagunya Queen, caught in reality, apa namanya, tidak bisa keluar dari realitas karena terjepit oleh landslide. Open your eyes, look up to the sky. Jadi kita mau lihat look up to the sky itu seolah-olah ada roket yang digambarkan oleh Presiden Jokowi. Tapi kemudian dia nyuksep jadi minus 5,3 kan. Jadi ya kayak Bohemian Rhapsody gitu dalam versi Queen. Ya. Jadi kalau kemudian Ben sengaja dalam wawancara dengan ABC menjelaskan bahwa yang dimaksud kontradiksi itu tidak selalu dalam konotasi yang negatif. Ini kelihatannya karena dia sudah mengaku kan dia 20 tahun selama di Indonesia gitu ya. Jadi sangat paham, dia mulai memperhalus gitu ya kira-kira. Iya, memang tidak negatif. Karena itu bukan dalam pengertian negatif, tapi peyoratif justru. Ya. Dalam pengertian menyembunyikan sesuatu dengan istilah contradiction. Kan sebetulnya kasarnya kan ini orang yang nggak ada prinsip, kan gampangnya begitu kan. Tapi dia mesti rumuskan di dalam buku Man of Contradiction itu soalnya. Nah, sekarang saya ingin ngajak kita supaya lebih mudah dikunyah gitu, tidak semua buku ya kita bahas soal pada bagian item yang dia menjelaskan bahwa Jokowi itu seperti seorang wali kota di istana presiden. Ini juga menurut saya cukup menarik. Apakah sebenarnya apa yang dia maksud dengan situasi semacam ini? Apa ini soal under capacity gitu? Apa size-nya yang dia urusi gede banget, tetapi sebenarnya kemampuan dia sisi rendah kira-kira. Jadi kalau saya membayangkan mungkin bahasa muda pikir kira-kira ada mobil CC 1500 gitu dipaksa jadi ikut balapan di Formula One gitu. Itu sama seperti BMW dirubah buat jadi Panzer. Oh, gitu. Oke. Tapi apakah itu yang saya maksud? Ya, memang pasti di dalam pikiran Bland karena dia tahu tentang keadaan ekonomi, dia wartawan senior dari Financial Times, tahu tentang ketidakmampuan Jokowi di dalam memutuskan. Dan itu memang yang diperlihatkan bahkan hari-hari ini tuh. Bahwa Jokowi menerima semua informasi, lalu dia iakan semuanya tuh. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk memilih mana informasi yang efektif untuk dijadikan kebijakan. Akibatnya kebijakannya tabrakan semua tuh. Jadi itulah akibatnya kalau kapasitas wali kota harus bermukim memimpin bangsa di istana. Saya kira itu masalahnya itu. Dan contoh misalnya barusan nih, ada jalan tol Jakarta-Bandung dinaikkan tarifnya tuh. Saya malah baru dengar tuh. Jadi baru ini. Oh, baru ya. Tarifnya dinaikkan. Padahal Presiden barusan putuskan supaya ada gaji buat mereka yang berpendapatan di bawah 5 juta dikasih sumbangan supaya bisa mengaktifkan ekonomi. Nah, naikin jalan tol itu artinya beban buat konsumen. Jadi nanti dikasih gaji buat UMKM, buat para pekerja yang perlu dibantu, tapi habis buat bayar tol. Tentu bukan dia yang bayar tol, tapi biaya pengangkutan akan membebani konsumsi, maka makanan yang dia beli juga jadi mahal kan. Kan itu kontradiksi jadinya kan. Ya, dan termasuk salah satunya itu yang kalau soal transportasi adalah rencana menghapus premium dan pertalite
dan orang kemudian tiba-tiba semua sama itu. ya. Jadi kelihatannya presiden nggak ngerti ini skala ekonominya apa yang mesti diprioritaskan. Jadi nggak ada gunanya ngasih bantuan, tapi kemudian dibatalkan karena negara ambil ulang yang dia bantu itu melalui tarif tol, melalui harga BBM yang terpaksa orang nggak bisa beli premium yang 1.800, harga internasional. Jadi soal-soal semacam ini yang menunjukkan bahwa ya memang bab yang ditulis oleh Bland itu memang menghasilkan olok-olok. Kita membayangkan presiden yang mampu berimajinasi sebagai kepala negara, ya ternyata dia cuma punya kapasitas berimajinasi sebagai kepala keluarga. Kan itu soalnya tuh. Ya. Nah, bayangkan misalnya ada tokoh dunia sekarang namanya Erdogan yang berupaya untuk membangkitkan imajinasi rakyat Turki dengan mengembalikan fasilitas dan infrastruktur kebudayaan lama tuh. Ya, ada kebanggaan tuh. Ya. Ottoman. Ya. Ada Putin yang juga lagi berupaya untuk mengungkapkan kembali kejayaan Rusia walaupun dia masuk di dalam berbagai kritik. Tetapi ada yang origin di situ tuh. Nah, kita sekarang ingin gampangnya begini. Buku ini akan jadi pelajaran pertama dari mahasiswa yang sekarang millennials SMA, nanti dia masuk universitas 3 tahun lagi, dia akan baca buku ini. Lalu pengetahuan dia tentang Indonesia hanya berbasis buku ini. Dan dia akan menganggap bahwa presiden gagal untuk mencerdaskan bangsa, gagal untuk menghasilkan legacy, dan semua orang akan kembali pada pokok soalnya, yaitu presiden tidak punya kapasitas sebetulnya untuk bermukim di istana. Karena itu kemudian orang akan ingat lagi, ya kalau itu benar dari awal presiden diminta dengan hormat untuk pulang mudik aja ke Solo dan jangan balik lagi ke istana. Kan akhirnya begitu kultur politik kita akhirnya memburuk hanya karena buku ini. Dan buku itu udah pasti dibaca oleh semua presiden dunia karena semua presiden dunia ingin tahu presiden Indonesia itu seperti apa sih. Jadi seluruh presiden dunia akan mungkin saling WA-WAan tuh, si presiden Amerika dengan presiden Perdana Menteri Inggris, Putin WA-WAan sama Erdogan membahas buku ini nih. Lu udah baca belum buku Bland tentang Jokowi itu? Gila, dibilang dia kontradiksi. Kira-kira begitu kan? Kita mesti membayangkan. Jadi diplomasi dunia juga akan mengkonsumsi buku ini untuk mengatur strategi dalam hubungan bilateral atau multilateral dengan Indonesia berdasarkan profil Presiden Jokowi yang diprofilkan secara peyoratif melalui judul Man of Contradictions. Ya. Kalau berdasarkan pengakuan Bland, kan dia sudah berkali, kalau tidak salah 11 kali dia menyebut wawancarai Presiden Jokowi, dan dia juga bertemu dengan para pejabat rakyat sampai level bawah gitu kan, seperti dia pengakuan dia naik pesawat, naik kereta, ferry, bahkan naik becak dan sebagainya gitu. Artinya dia ingin memberikan pemahaman bahwa dia ngerti betul profil psikologi politik dari Jokowi kan. Jadi saya tidak heran kalau kemudian buku seperti Anda katakan ini menjadi rujukan orang, dan rasanya bagaimana ya sebagai bangsa Indonesia, ini kepala negaranya udah bisa dibaca nih sama semua orang di dunia gitu. Ya, itu artinya yang dulu di dalam video kita beberapa waktu lalu saya terangkan bahwa satu waktu akan ada anak kecil yang memberitahu bahwa raja sebetulnya telanjang. Ketika seluruh kabinet punakawannya mengatakan Anda pakai baju sutra, begitu dia keluar, anak kecil bilang sebetulnya Anda telanjang, Presiden. Nah, buku ini sebetulnya adalah ucapan anak kecil yang melihat bahwa Presiden RI Anda telanjang sebetulnya. Dan itu jadi ya? Bland adalah ucapan yang secara jujur sebetulnya. Ya, karena itu, jadi sekali lagi, mesti ada semacam bukan counter attack, tapi upaya untuk bukan menghalangi, tapi memberi semacam keterangan pada publik Indonesia bahwa buku itu sedikit banyak menyinggung sebut aja keutamaan presidensialitas. Kan ini sebetulnya
diplomasi mestinya Menteri Luar Negeri udah kasih semacam nota bahwa kenapa dalam keadaan presiden masih berkuasa Anda terbitkan buku semacam itu. Lain kalau presidennya udah nggak berkuasa itu kan, bolehlah lakukan. Karena buku ini akan menimbulkan juga silang pendapat di dalam negeri dan memperburuk suasana politik kita yang memang sudah dalam keadaan tegang. Jadi itu, saya mau tunggu misalnya influencer istana, juru bicara presiden atau ahli di KSP untuk menerangkan itu pada publik. Buku ini adalah ABCD, di balik itu ada upaya EFGH, tapi kita sebagai bangsa Indonesia percaya bahwa XYZ akan terjadi. Kan mestinya ada begituan. Jadi boleh saya duga bahwa sore ini di istana itu ada pembicaraan kasak-kusuk di antara para pembantu beliau untuk mulai mencari cara bagaimana ya kita kasih tahu presiden bahwa buku ini sebetulnya, aduh kalau bisa dilarang itu, diedarkan dalam bentuk PDF misalnya. Jadi akan banyak aspek dalam minggu ini dengan beredarnya buku itu. Anggota DPR tentu udah saling cekikikan baca buku itu tuh. Semua menteri juga langsung cari PDF-nya tuh karena membayangkan nanti kalau ketemu presiden bagaimana wajah presiden. Digambarkan dalam tema yang mengolok-olok itu. Ya. Apalagi tadi ada judul pers luar negeri pasti udah bikin judul macam-macam tuh. Tadi siapa yang bikin judul itu ya? Itu tadi ABC itu. ABC bukan ABC Seksi Indonesia itu. ABC Seksi Indonesia kemudian langsung pers Indonesia. Ya, merasa terhibur dengan judul itu. Ya, dan saya sih tidak kaget kalau lihat PDF-nya, meskipun ini pasti bikin uring-uringan band-band karena pasar terbesar dia kan di Indonesia, tiba-tiba PDF-nya udah menyebar saja gitu. Saya tidak akan terkejut kalau mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah ada versi bahasa Indonesianya gitu, karena pasti banyak kepentingan-kepentingan yang ini dibaca oleh banyak orang kan gitu ya. Akan beredar dengan sangat cepat versi Indonesianya tuh. Ya, oke. Tapi kalau saya ingin memberikan Anda penilaian objektif tentang buku ini, menurut Anda apakah ini kan kita bisa berduga, pasti nanti akan dibantahnya ada kepentingan Barat dalam hal ini. Bagaimanapun kan Australia itu bagian dari aksis 5 negara Barat, gitu, termasuk Amerika, Inggris, Kanada, dan juga Selandia Baru. Jadi ini merupakan operasi-operasi politik. Dan slide satu, yang kedua, apakah ini juga akan dampaknya terhadap geopolitik global, posisi Indonesia, terutama posisi Jokowi di mata dunia? Saya kira iya, itu akan terjadi. Karena Lowy Institute itu adalah satu brain trust, satu institusi yang memonitor hubungan antara bisnis dan politik. Itu berarti risetnya itu penggunanya juga adalah petinggi-petinggi strategis di semua negara, terutama negara Barat, terutama yang punya kaitan kepentingan diplomasi dengan Indonesia. Jadi buku itu pasti hasil dari satu riset yang mendalam, karena reputasi Bland itu nggak mungkin dia pertaruhkan secara buruk. Yang kedua, sebagai riset dia mengantisipasi alam pikiran politik di sekitar Indonesia itu. Apa pikiran Singapura, apa pikiran Malaysia, apa pikiran Jepang, apa pikiran New Zealand, apa pikiran negara-negara di kawasan sekitar Papua, karena ada soal Papua yang memanas lagi gitu. Jadi buku ini akhirnya akan jadi tempat orang untuk mengintip kemungkinan mengatur ulang politik luar negeri dengan Indonesia. Itu poin saya. Yang kedua, kalau kita lihat tradisi Australia mengeluarkan buku yang mengkritik Indonesia itu dari zaman Presiden Soeharto. Ya. Selalu ada buku yang berupaya untuk memperlihatkan keadaan real Indonesia untuk pengguna-pengguna strategi asing. Jadi buku itu sekaligus mensuplai informasi sebetulnya. Ada buku Soeharto and his General dari David Jensen dulu, jurnalis di Sydney Morning Herald. Ada buku Harold Crouch, Military and Politics in Indonesia, segala macam. Jadi selalu ada tradisi itu, bahwa kalau kita dapat riset dari Australia, itu bukan sekedar riset akademis, tapi juga riset strategi.
Saya memperhatikan bahwa Indonesianis yang ada di Australia yang dulu memuja-muja Presiden Jokowi di awal sekarang berbalik karena melihat bahwa kita tidak percaya bahwa Indonesia bisa tumbuh sebagai negara demokratis. Nah, itu berarti ancaman terhadap sistem demokrasi Asia itu. Dan Australia selalu menganggap bahwa dia merupakan moderator dari demokrasi di kawasan ini. Jadi itu saya kira poin atau aspek internasional dari buku itu. Ya, tapi selama ini kan ada juga semacam alam bawah sadar Australia bahwa Indonesia itu sebagai sebuah ancaman gitu ya, karena ancaman dari utara gitu. Mereka merasa sebagai kulit putih di kawasan Asia. Nah, apakah dengan buku dari Bland ini kita bisa menafsirkan bahwa dalam tanda petik sekarang mereka menganggap sebelah mata Indonesia? Ya, saya kira bukan sebelah mata lagi. Sebelah mata tapi sekaligus dipakai kacamata apa namanya, bajak laut tuh. Karena dia sekaligus ngeker potensi Indonesia untuk dibajak. Kan itu real tuh. Kalau tetangganya melemah, ya cuma ada dua pilihan, atau membantu tetangganya. Kalau tetangganya ada ancaman, ya grogoti kan itu. Itu soal di dalam real politics ya begitu yang terjadi. Oke, jadi sebenarnya buku ini dari sisi pemerintah sendiri harusnya tidak bisa dianggap remeh begitu saja ya, atau dianggap sebagai angin lalu saja, karena kok Pak Presiden kan tidak suka baca buku-buku yang serius, jadi mungkin beliau tidak akan tahu informasi soal ini gitu. Saya kira betul itu, harusnya buku ini dijadikan umpan serius untuk memperhatikan perubahan geopolitik di kawasan ini. Dan mestinya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan udah bikin review supaya Presiden baca. Karena nggak mungkin Presiden membaca buku itu. Supaya Presiden juga bersiap-siap dengan perubahan drastis. Karena dalam hitungan minggu, bulan, pemburukan ekonomi itu bisa menghasilkan perubahan drastis di dalam proksi-proksi politik di Asia Tenggara tuh. Ya. Oke, jadi saya kira ini tidak sekedar cuman untuk sekedar olok-olok dan kemudian bahan bercandaan, tapi ada soal-soal serius di balik buku ini yang sudah disikapi oleh pemerintah ya. Baik, terima kasih. Jelas, karena Australia juga punya kepentingan untuk melihat 2024 siapa, sehingga persiapan-persiapan itu juga harus diwaspadai dari dalam negeri itu. Ya, baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke. Bye. FNN. Press of Contradiction.